Selongok Depok, persiapkan diri menghampiri sisi-sisi mistik yang mengalir dari tengah sejarah tua kota ini. Dalam sebuah kurun di masa lampau, Depok pernah menjadi rumah yang ramah untuk orang Belanda. Tersebutlah Cornelis Kastelein, seorang tuan tanah kaya raya yang mewariskan ribuan hektar perkebunan kepada budak-budaknya saat meninggal 28 Juni 1714. Lewat sanalah cerita tentang Belanda Depok dimulai. Dari Depok lama yang beraroma kota tua dengan hawa yang tak biasa, menikunglah ke arah utara, lalu melintas di jembatan usang yang dibangun Stefanus Lender tahun 1918. Berhelai cerita seram disediakan. Jembatan yang kemudian dikenal sebagai Jembatan Panus ini. Hantu Opo Panus atau bayangan jawara berbaju hitam adalah di antaranya. Juga wanita misterius yang sering menyetop angkutan umum. Dari Jembatan Panus, mari menembus kerimbunan belukar yang memagari rumah Cimanggis. Orang mengenalnya sebagai Gedung Gede atau Rumah Genteng Seribu. Nyaris roboh, rumah beraroma metafisika ini dibangun pada 1775. Tapi benarkah rumah yang usianya sudah mencapai 2,5 abad itu kini menjadi sarang lelembut? Selamat siang pemirsa, saya Serafina akan mengajak Anda untuk mengusut misteri dari berbagai sisi agar tak lagi menjadi teka-teki. Jejak kolonial Belanda memang melekat dalam batin rakyat Indonesia. Banyak peninggalan-peninggalan yang masih menyimpan misteri di negeri ini seperti halnya di tanah Depok. Jembatan Panus dan makam Kamboja menjadi bukti konkret jejak mistis Belanda Depok. Ikuti terus penelusuran saya di Luar Nalar. Depok, andai ditengok dari kesilamannya adalah wilayah istimewa bagi orang Belanda. Inilah kota otonom yang bahkan tak berada di wilayah koloni kerajaan Belanda. Nah pemirsa, sepertinya di depan saya sudah ada salah seorang warga yang tinggal di sekitar Jembatan Panus ini. Langsung saja kita datangi untuk bertanya-tanya lebih lanjut. Permisi Ibu, halo. Dengan iya. Ibu siapa, maaf? Dengan Dewi. Dewi, saya Dewi. Sera. Ibu tinggal di sekitar sini? Iya. Udah lama Bu tinggal di sini? Udah dari kecil. Oh dari kecil ya tinggal di sini. Selain kisah tuan tanah bernama Cornelis Kastelein, kisah tentang Belanda Depok juga tersiar dari jembatan tua bernama Jembatan Panus. Pernah mendengar ada mitos-mitos di luar nalar, cerita-cerita mungkin dari warga sekitar atau mungkin Ibu sendiri mengalami? Di sini sih banyak yang kejadian-kejadian seperti ya mistis-mistis gitulah. Contohnya seperti apa itu kejadian? Contohnya kalau seperti ada perempuan, dia tinggi, ya rambutnya panjang, kecil, orangnya maksudnya badannya ya. Terus suka kalau gerimis mau maghrib tuh suka menampakkan diri. Berbagai cerita seram timbul tenggelam dari Jembatan Panus. Ada ular siluman yang ukurannya sangat besar.
Ada pula kisah para kurcaci jadi-jadian dengan tubuh mini tapi janggut panjang. Kalau aku cuman pernah ngeliat manusia kayak kecil gitu, kayak kurcaci. Manusia-manusia kerdil dengan janggut menjuntai adalah lelembut paling ditakuti sepanjang sejarah keseraman Jembatan Panus. Udah tua sih. Udah tua. Ya, Rambut jenggotnya panjang. Cuman emang badannya aja yang kerdil kali ya, maksudnya kerdil. Jadi manusia kerdil. Jika malam menjelang, orang memilih menghindari Jembatan Panus karena keseramannya yang tak terukur oleh keberanian. Ada deket belakang rumah saya. Oh, di belakang rumah Mbak, Iya. cuman di dekat sini ya? Iya. Kalau gitu boleh antar kita ke sana? Boleh. Oke, nah pemirsa, saat ini kita akan menuju ke lokasi di mana Mbak Dewi ini pernah melihat sesosok manusia kerdil. Oke, kalau gitu boleh langsung sekarang Oke. Mbak. Di sebelah sini, ya, tuh lihat di pohon itu. Oh, di pohon yang miring itu? Iya, posisinya sih kan dari rumah depan. Dia itu cuman lagi duduk. Jadi dulu ada kursi bambu, kayak bambu-bambu. Dia melayang. Oh, Iya, jadi dia melayang bersila, tapi dia nggak menyentuh bambunya itu. Tapi jadi posisinya manusia kerdil itu melihat Mbak juga atau enggak? Dia Posisinya menghadap kemana? ke depan juga. Oh, jadi waktu turun dari Tangga itu rumah. Mbak merasa menyentuh ular besar, tapi Mbak melihat sosok ular itu Enggak, cuma hanya ngerasain aja. hanya merasakan. Seperti badan ular, Seperti badan empuk-empuk ular. gitu. Oh. Nah, pemirsa, itu tadi penuturan kesaksian dari salah seorang warga yang tinggal di sekitar Jembatan Panus ini. Ikuti terus penelusuran saya di Luar Nalar. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di depan pos pemantau Depok, di mana di pos inilah para petugas memantau ketinggian air Sungai Ciliwung. Nah, sepertinya saya akan bertemu dengan salah seorang pengurus dari pos ini untuk bertanya lebih lanjut mengenai mitos-mitos di luar nalar yang ada di sekitar Jembatan Panus ini. Ikuti terus penelusuran saya di Luar Nalar. Permisi, selamat malam Pak. Ya, saya Sera dari tim di Luar Nalar. Nah, kebetulan saya sedang mencari Pak Marsan selaku Ketua RW dan juga pengawas dari ketinggian air Sungai Ciliwung sini, Pak. Mungkin Bapak tahu? Kalau pengawas sudah enggak sekarang, Heeh. sudah saya udah pensiun. Oh, Bapak ini Pak Marsan? Iya. Oh iya Pak, udah pensiun ya Pak Iya. sekarang. Nah, kebetulan hari ini saya mau ngobrol-ngobrol sebentar, boleh ya Pak ya? Jembatan Panus yang memotong Ciliwung dengan sendirinya memiliki peran sebagai pos pemantau banjir. Dari para pemantau ketinggian debit air itu pula tersiar kabar tentang kelindan makhluk halus. Mungkin pernahkah Pak mengalami hal-hal di luar nalar yang terjadi di sekitar sini? Nggak berani untuk diperlihatkan. Ada cerita-cerita? Iya, tapi cuma cerita oke. aja. Heeh. Cuman kalau binatang seperti harimau atau macan, orang kampung Harimau sini atau bilang. macan? Iya, jadi itu. kalau orang sini bilang macan ya, Iya, macan. Nah, itu pernah saya lihat. Melintasi abad, Jembatan Panus pantas dijadikan markas makhluk halus. Tidak hanya satu jenis, tapi berupa-rupa nama lelembut menjadi penghuni jembatan berusia 100 tahun itu. Seorang penjaga sungai bahkan pernah melihat kelebatan harimau siluman. Dari yang saya dengar, masih ada orang-orang yang percaya bahwa jembatan Panus ini merupakan jembatan yang keramat sehingga mereka datang ke sini untuk melakukan ritual. Apakah Bapak pernah tahu atau melihat mungkin? Jadi sepengetahuan saya memang ada. Jadi karena orang kalau mau ke bawah itu kan lewat sini. Oh, jadi kalau orang mau ke bawah harus lewat sini sehingga Iya, karena memang jalan harus di sana. izin dulu juga ya Pak? Iya, cuma iya izin.
waktu itu dia, Pak saya mau ke bawah numpang. Oh jadi ritualnya itu biasa dilakukan di bawah ya Pak? Iya pada malam hari. Oh gitu, boleh kita kalau mau lihat ke bawah bisa? Oh iya silakan. Oh ya kalau gitu, nah pemirsa saat ini saya bersama dengan Pak Marsan akan mencoba untuk turun ke bawah di mana tempat itu disinyalir adalah tempat yang biasa digunakan oleh orang-orang untuk melakukan ritual. Ayo Pak, boleh mari. Ya. Segala yang di luar nalar pada akhirnya akan bertemu dengan mereka yang menjadikan jembatan Panus sebagai tempat muja. Pak, biasanya orang-orang yang melakukan ritual di sini itu melakukan semedi atau mungkin apa yang dilakukan Pak? Iya biasanya orang semedi. Jadi terus masalah hasilnya dia nggak rahasiakan. Ritual semacam mencari pesugihan yang tidak diketahui sejak kapan dan siapa yang memulai. Ya, Kalau mulai selain gelap. orang yang semedi itu, mungkin adakah orang-orang lain yang melakukan ritual selain semedi? Ada orang mandiin Oh, gitu ada ya. orang yang mandi. Katanya pengobatan. Di malam-malam tertentu selalu ada orang yang membuat sesajen, juga yang secara khusus melakukan mandi kembang untuk mendulang kesembuhan. Mitos atau mistik saya rasa itu satu hal yang sudah menjadi bagian dari kepercayaan masyarakat. Nggak bisa kita hilangin. Terlalu perlu waktu yang panjang untuk menghilangkan dan memusnahkan kepercayaan-kepercayaan gaib masyarakat. Apalagi kita tinggal di Pulau Jawa. Nggak di Pulau Jawa, nggak di Kalimantan, nggak di Sulawesi. Itu hal-hal yang gaib sangat banyak gitu loh. Nah, sekarang adalah tinggal bagaimana kita memanage cara berpikir dan hati. Kan cara berpikir itu jendela menuju hati. Kalau di sini pikirannya udah mistik terus, tuh hati udah nggak bakal beres. Sholat baca Al-Fatihah betul. Tapi dalam hal yang lain dia ngasih sesajen, terus diisi itu cincin, bawa wapak kemana-mana, nggak percaya sama diri sendiri, pakai jimat dan lain sebagainya. Dan ya, setahu Bapak kebanyakan apa sih Pak selain pengobatan, motif mereka bersemedi di sini mungkin itu Ya apa? mencari benda pusaka katanya Oh, seperti mencari itu. benda pusaka. Iya. Jadi sekitar sini ini ada benda pusaka ya Pak? Menurut mereka seperti itu. Menurut mereka, Iya, tapi iya. apakah Bapak tahu mungkin mereka ada yang mencari dan menemukan benda pusaka tersebut? Di tempat mata air itu ada. Di tempat Iya, mata air ada dia yang bilang pernah menemukan? dia bilang dia dapat Dia menemukan. Iya. Bendanya apa itu Pak? Maaf. keris. Maka begitulah, selain diberi sesaji dan tujuan ritual, seperti tempat-tempat keramat lain, jembatan Panus juga dipercaya menyimpan benda-benda pusaka. Oke, nah boleh kita Pak lihat ke mata airnya Oh, iya, sekarang? silakan. Bisa ke sebelah sana ya? Iya. Oke pemirsa, sekarang kami akan menuju ke mata air di mana katanya ada orang yang pernah menemukan benda pusaka yang berbentuk keris ya Pak. Ya. Oke boleh, mari Pak silahkan. Oh ini ya Pak jadi mata airnya. Iya, di sini mata airnya. Nah pemirsa, ini adalah mata air di mana ada orang yang pernah menemukan benda pusaka berbentuk keris ya Pak. Iya. Nah ini juga tadi mata air yang disebutkan kalau ada orang yang melakukan ritual mandi kembang itu di sini juga Pak. Iya, pernah ada. Nah ya pemirsa mungkin bisa dilihat mungkin mendekat ke sini. Nah ini adalah mata air yang kita sebutkan tadi di mana di tempat ini sering digunakan untuk melakukan ritual ya Pak. Ritual entah pengobatan atau ada juga orang yang datang dan menemukan atau mencari benda-benda pusaka di sekitar sini. Ini satu-satunya mata air di sini ya Pak? Iya. Cerita tentang penemuan keris atau batu mustika menjadi bunga-bunga metafisika jembatan Panus. Tidak ada yang memastikan semua kebenarannya.
Selain sebatas kisah yang seolah tak habis ditulis. Selebihnya, Jembatan Panus adalah tapak sejarah yang menjadi saksi perjalanan kota Depok.